Kompas Petang kami lanjutkan saudara. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo memeriksa anggota DPRD usai viral melontarkan pernyataan akan merampok uang negara hingga miskin. Dari pengakuan yang bersangkutan, pernyataan itu disampaikan dalam kondisi mabuk usai pesta minuman beralkohol. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo mengaku telah menggali kebenaran dan informasi dari pengakuan Wahyudin Moridu. Anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan ini mengaku tidak sadar atas segala pernyataan yang dilontarkan karena dalam kondisi mabuk usai pesta miras sejak malam. Badan Kehormatan pun akan menelusuri dana yang digunakan untuk perjalanan itu serta melakukan sidang untuk menentukan putusan sanksi. Prinsipnya, kalau kita melihat sementara, kita lihat sementara ini memang berat, karena kalimat-kalimat ini yang sangat memberatkan. Kalau cuma soal perbugeran, hal yang biasa. Kita semua laki-laki di sini kita paham biasa, ya kan? Ya. Tapi kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh terduga itu sangat berat. Insya Allah percayakan kepada Badan Kehormatan. Ini kan, kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Sebelumnya video anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian, dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Menanggapi perilaku kadernya yang menuai sorotan publik, PDI Perjuangan resmi memecat Wahyudin Moridu. Hilangnya keanggotaan Wahyudin di partai membuat posisinya terancam di PAW. PDI Perjuangan juga meminta agar masyarakat terus memantau kerja kader-kadernya yang ada di kursi eksekutif maupun legislatif. Membawa Hugel langsung ke Makassar. Kami memohon maaf atas kelakuan kader kami itu. Dan secara cepat kami sudah melakukan evaluasi, khususnya DPD PDI Perjuangan di Gorontalo, bahwa tindakan Wahyudin Moridu tidak bisa dibela, tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dimaklumi, yang merupakan pelanggaran sangat berat. Secara de jure, PDI Perjuangan sudah memecat Wahyudin Moridu. Yang kedua, kami juga berterima kasih kepada publik yang telah memberikan kritikan, yang telah memberikan masukan dalam skala apapun, sekeras apapun. Karena bagi kami, wakil rakyat, pejabat memang harus terus diawasi. Lebih lengkap soal pemecatan Wahyudin Moridu dari anggota DPRD Gorontalo fraksi PDI Perjuangan, kita sudah bersama dengan politisi PDIP, Seno Bagaskara. Mas Seno, selamat petang. Selamat petang, Mas. Terima kasih. Mas Seno, tolong jelaskan kepada kami dan juga kepada publik, apa fakta-fakta yang didapat oleh PDIP terkait video rampok uang negara dari mantan kader Anda? Ya, makasih Mas terkait pertanyaannya. Jadi yang pasti satu, kami hari ini kemarin tepatnya pada saat pertama kali video tersebut viral di berbagai platform di media sosial, tentu kami sangat terkejut dan marah atas apa yang terjadi. Yang disampaikan di dalam video tersebut dengan tindakannya itu saja, tidak usah investigasi dalam-dalam, hanya melihat video itu saja kami sudah merasa bahwa ini adalah tindakan yang tidak bermoral, tindakan yang mencederai perasaan rakyat, dan utamanya tidak sensitif terhadap jabatan yang diemban. Oleh karena itu kami sebagai satu partai politik, organisasi politik, kami merasa memang tindakan ini tidak bisa ditoleransi. Maka karena di dalam organisasi tersebut harus ada mekanisme yang dilalui, maka mekanisme tersebut kami jalankan. Salah satunya misalnya kemarin itu sudah dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dan klarifikasi. Lalu keterangan itu sudah sampai ke DPP dan pada hari ini sudah disampaikan oleh Pak Komarudin Watubun selaku Ketua DPP Bidang Kehormatan bahwa yang bersangkutan diberikan sanksi pemecatan dari partai. Yang artinya secara langsung itu juga akan ditindaklanjuti dengan proses PAW atau pergantian antar waktu dari jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo.
Jadi buat kami ini suatu tindakan yang tidak bisa dimaklumi, tidak bisa dimaafkan, dan semua fakta-fakta sedang terus kami kumpulkan, tetapi tindakan itu sudah kami ambil karena kami anggap ini sudah lewat batas. Saya rasa itu, Mas. Oke, ketika PDI Perjuangan sudah memanggil secara langsung Wahyudin Morido, apa keterangan yang ia sampaikan kepada partai? Ya saya rasa kurang lebih sama ya dengan apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan pada saat membuat video klarifikasi sambil menangis di internet itu tadi. Bahwa yang bersangkutan merasa menyesal, yang bersangkutan merasa tidak sadar, dan lebih dalam sudah ada investigasi dari Badan Kehormatan Dewan di Gorontalo yang mengatakan bahwa video tersebut diambil dalam keadaan mabuk atau tidak sadar. Maka pernyataan-pernyataan itu tentu kami catat sebagai tambahan pelanggaran serius. Secara statement ini sudah tidak bisa dimaafkan, secara tindakan juga tidak mencerminkan perilaku berbangsa dan bernegara yang baik. Dan ketiga tentu saja ini melanggar seluruh prinsip etik yang itu selalu ditegaskan oleh partai bahwa kami ini harus sensitif terhadap persoalan-persoalan rakyat. Ya. Hal-hal semacam ini buat kami sudah bertubi-tubi dilakukan oleh yang bersangkutan seperti ini sudah double-double. Dan buat kami tidak perlu denial untuk melihat faktanya bahwa ini sudah tidak harus dibela, tidak perlu dibela, dan memang layak untuk diberikan sanksi pemecatan. Itu Oke. Mas. Bahwa yang di dalam video itu terdengar Wahyudin dan juga satu orang perempuan hendak menuju ke Makassar. Apakah itu agenda resmi DPRD Gorontalo ataupun agenda pribadi? Kemudian dananya yang digunakan ini dana dari siapa, Mas Eno? Ya saya rasa itu nanti yang bisa mengeksplorasi adalah satu Badan Kehormatan Dewan. Kemudian kami juga mempersilahkan dan kami sangat berterima kasih pada saat ada pihak-pihak yang mau memberikan kami lebih banyak informasi soal apa yang terjadi. Tentu kami juga memohon maaf kepada publik bahwa hal-hal semacam ini harus terjadi di tengah situasi yang begitu memprihatinkan, di tengah situasi dunia yang tidak baik, di tengah situasi politik dalam negeri yang juga kita terus mencari cara untuk mensejahterakan rakyat. Lalu ada hal-hal semacam ini yang membuat kepercayaan rakyat kepada berbagai posisi-posisi pejabat publik itu jadi semakin banyak yang mempertanyakan. Maka kami berterima kasih dan kami akan meminta tolong semakin banyak informasi tentu kami akan semakin terbuka untuk bisa ikut menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi hari ini. Jadi informasi sedang kami himpun semuanya karena ini sangat cepat dari viralnya video tersebut karena dari informasi yang kami dapat video itu kan diambil pada sekitar bulan Juni 2025 jadi sudah lama. Tetapi viralnya baru-baru ini dan dinamika berkembang dengan sangat cepat. Dan waktu kami menerima informasi itu tentu kami tahu dibandingkan yang lain-lain, investigasi yang lain-lain, yang pertama harus kami lakukan adalah bahwa harus ada sanksi dan sanksinya sudah jelas adalah sanksi pemecatan dari anggota yang itu akan berimplikasi pada keanggotaan DPRD beliau. Saya rasa itu, Mas. Oke, artinya sanksi pemecatan sudah diberikan, tetapi yang kita tahu juga bahwa Wahyudin ini mengendarai kendaraan dalam kondisi mabuk. Saya ingin tanyakan dulu terkait dengan kinerjanya. Sejauh ini apa catatan PDIP soal kinerja Wahyudin sebagai anggota DPRD? Ya, kalau soal catatan kinerja, saya rasa masyarakat juga hari ini sangat terbuka untuk melihat bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh setiap anggota legislatif. Tetapi kalau bicara nyetir sambil mabuk ini kan suatu hal yang juga tidak bisa ditoleransi. Ini membahayakan rakyat, ini membahayakan pengemudi lain, lalu kemudian berkendara sambil bercanda-canda itu saya rasa juga tidak suatu perilaku yang terpuji. Jadi kalau memang ada suatu penelusuran atau pendalaman soal kasus ini, perkara ini gitu ya, kami tentu sangat terbuka untuk bisa menyelesaikan persoalan secara lebih tuntas. Dan hari ini juga sudah dilakukan suatu peringatan keras kepada seluruh kader partai yang lain, terutama yang menduduki jabatan publik, untuk bisa betul-betul memahami bahwa amanat dan tanggung jawab yang diberikan oleh rakyat melalui penugasan partai itu adalah suatu hal yang sakral, bukan main-main, bukan suatu hal yang bisa dijadikan suatu bercandaan, bukan suatu hal yang bisa dijadikan suatu bahan untuk itu melakukan flexing, bukan suatu hal yang bisa dianggap sepele, bahwa kepercayaan dan tanggung jawab itu lebih tinggi. Maka kalau mindsetnya seperti itu, set of mindnya seperti itu, seluruh tindakan, kinerja, tanggung jawab jabatan itu akan mengikuti. Tapi kalau mindsetnya sudah salah di awal, kekuasaan itu digunakan untuk jabatan, ini maka suatu perilaku yang sangat menyimpang dari apa yang diajarkan dan diarahkan oleh partai. Nah ini yang kami ingatkan terus kepada seluruh kader, peristiwa ini menjadi suatu pengingat baik
bagi semuanya, terutama bagi kami juga untuk semakin dalam memonitor dan meminta seluruh kader untuk bisa senantiasa mentaati apa yang menjadi filosofi dan semangat juang partai sebelum yang lain-lain. Jadi itu dulu Mas, harus satu dulu pikirannya, baru soal aturan itu nomor 2, nomor 3. Yang pertama semangatnya dulu. Kalau semangatnya udah nggak sama, kekuasaan jabatan itu untuk pamer, untuk mencari keuntungan diri sendiri, sulit kita bicara yang lain-lain. Jadi itu nomor 1. Bahwa kursi PDIP di DPRD Gorontalo ini tentu harus diisi oleh penggantinya. Bagaimana mekanisme PAW dan siapa? Apakah sudah ada penggantinya, Mas Eno? Kalau mengikuti peraturan mekanisme aturan perundangan yang berlaku, tentu PAW itu kan harus berkonsultasi dengan KPU dan itu ditentukan dari suara terbanyak berikutnya setelah yang bersangkutan. Ya nanti akan kita ikuti aturan tersebut, kita cek siapa yang suaranya di bawah beliau, tepat di bawah beliau, itu nanti yang tentunya partai akan melakukan suatu rekomendasi kepada KPU. Jadi kita akan mengikuti prosesnya, yang pasti yang bersangkutan setelah ini tindak lanjutnya adalah pembebas tugasan dari DPR. Saya rasa itu mekanisme yang berlangsung, dan dari informasi yang kami dengar, segera juga struktur partai di Gorontalo juga akan segera memberikan suatu keterangan pers untuk menjelaskan dengan lebih detail dan lebih lengkap. Itu Mas. Baik, tentu kita berharap bahwa praktik seperti ini tidak kembali terulang dan juga tidak kembali dilakukan oleh politisi kita dari partai manapun. Terima kasih politisi PDI Perjuangan Mas Seno Bagaskara. Sehat-sehat selalu Mas. Makasih.